Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah. Untuk pembahasan kita pada maghrib hari ini, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan bab tentang al-janaiz yang berkaitan dengan masalah jenazah. Kemarin sebagian kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja yang sebaiknya dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hadir di dekat orang yang meninggal saat ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah bahas bagian. Yang kita sudah bahas kemarin adalah, masih ingat ya Bapak sekalian? Jadi saat seseorang meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hadir di dekat si mayat itu hendaknya dia menutup mata ya, orang yang meninggal tadi, matanya ditutup. Karena pada umumnya orang saat meninggal dunia matanya terbuka. Kan ruhnya dicabut dari ubun-ubun, nanti matanya mengikuti. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubida tabi'ahu al-basar. Ketika ruh itu dicabut diikuti oleh mata, tabi'ahu al-basar. Maka kemungkinan matanya terbuka. Nah, oleh karenanya ditutup. Maka waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam takziah ke Abu Salamah, waktu Rasul datang, mata Abu Salamah masih terbuka. Padahal sudah meninggal dunia. Maka dikatakan waqad saqqa basaruhu fa'admadahu. Mata Abu Salamah terbuka, lalu kemudian ditutup, dipejamkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh itu waktu dicabut, matanya ikut ruh. Itu harus ditutup matanya. Nah, ini dalilnya tadi. Bisa lihat. Apanya bisa lihat Anda? Orang yang dicabut itu dia bisa lihat. Yang ngikuti ruhnya. Cabut, ngikut ruhnya, nah terus meninggal. Mungkin dia ngikutin gitu ya, ngelihat terus pas dicabut nggak selesai. Oleh karenanya harus ditutup. Apa hikmah dibalik pentingnya menutup mata si mayit? Dalam kitab ini dikatakan, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim kata beliau, wal hikmatu fihi, hikmah memejamkan mata jenazah itu Allah yakbaha bi manzarihi law turika igmaduhu, supaya tidak nampak menyeramkan, kan serem. Nah, makanya ditutup. Jadi kalau dibiarkan tidak ditutup tentu akan serem, orang lihat matanya melotot kan. Itu hikmahnya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu apalagi yang penting dilakukan oleh orang yang masih hidup? Di sini katakan an yasudda tahta lihyaihi isobatan aridatan tarbutu min fawqi ra'sihi, diikat dagunya dengan kain, diikatkan ke atas kepalanya. Nah, ini jadi diikat. Kenapa? Kaila yastarhi lihyatuhu al-asfal fayanfatihu fuhu, supaya
mulutnya, kalau ini dibiarkan tidak diikat dengan kepalanya, nanti akan terbuka mulutnya. Mulutnya terbuka. Begitulah orang mati. Maka harus diikat supaya dia tertutup mulutnya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan adik sekalian. Kemudian talyinu mafasiluhu au mafasilihi wa asabihi. Talyin itu makna asalnya adalah melembutkan atau supaya tidak, kalau jari itu supaya tidak ini mengepal, maka diluruskan. Kaki juga seperti itu, kecuali tangan nanti diletakkan di atas dada ya, seperti kita sedekap dalam sholat itu. Nah itu jadi dihaluskan persendian tubuhnya juga jari jemarinya. Nah itu yang perlu juga dilakukan. Kemudian khal'u siyabihi, bajunya semua dibuka. Jadi jangan sampai pakai pakaian ya, kecuali nanti ditutup dengan kain. Selain kain maka seluruh pakaian yang ada pada diri si mayit itu dibuka. Itu. Kemudian yang berikutnya ayyuba'a al-mayyitu ala saririn wa nahwihi liyakuna ahfadhu lahu. Mayit itu sebaiknya diletakkan di atas ya, sarir, itu ranjang atau balai-balai gitu ya, atau bisa juga meja. Tidak langsung diletakkan di atas tanah atau di lantai. Nah, sebaiknya ada tempat yang agak tinggi. Karena apa? Liyakuna ahfadhu lahu. Supaya bisa lebih menjaga tidak cepat bau ya, cepat busuk, supaya tidak cepat busuk. Itu manfaatnya. Wala yutraku 'alal ardi li'annahu asra'u li fasadihi. Dan jangan diletakkan di atas tanah begitu saja, karena itu akan cepat rusak jenazahnya. Nah itu. Kemudian yang penting diperhatikan juga adalah wad'u syai'in sakilin ala batnihi. Meletakkan sesuatu di atas perutnya yang agak berat supaya tidak mengembung perutnya. Itu jadi syai' sakil itu sesuatu yang agak berat diletakkan. Ya mungkin bisa tangannya atau sesuatu yang lain ketika sudah meninggal ya seseorang. Nah itu diantara yang disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Ini saya kira penting ketika kita ngurus jenazah seseorang. Nah setelah itu tadi semua selesai adalah mendoakan. Didoakan sebelum disolatkan, itu didoakan. Orang-orang yang ada di sekitarnya mendoakan, termasuk nanti kita kalau takziah sebenarnya juga dianjurkan mendoakan sebelum kita menyolatkan. Hadisnya adalah hadis Ummu Salamah. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, maka orang-orang bersedih hati keluarganya. Lalu Rasulullah datang, beliau katakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa keburukan kepada diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat mengaminkan. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, berdoalah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Karena dalam keadaan seperti itu malaikat mengaminkan setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Lalu Nabi langsung memberi contoh. Nah, seketika Nabi kemudian membaca doa Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin. Yang artinya ya Allah ampunilah Abu Salamah warfa darajatahu dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk wakhluqhu fi aqibihi minal ghabirin dan gantilah dia setelah sepeninggalnya bagi yang masih hidup, bagi orang-orang yang ditinggalkan. Jadi, supaya Allah gantikan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah dia, duhai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Dan luaskanlah kuburannya dan berikanlah
cahaya di dalam kuburannya untuk dia. Ini Bapak Ibu dan sekalian, nah, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Oh, maaf, hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa Abu Daud dan Abu Daud. Doa tadi, doa yang baik-baik. Intinya tadi ampunan ya Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirli Abi Salamah. Terus wakhlufu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Minta supaya diluaskan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara penting yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup ya, ketika ada orang yang meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya tagtiyatu jami'i badanihi bi thawbin. Menutup seluruh tubuhnya, tubuh si mayit ini dengan kain. Dengan kain apa saja? Kain jarik boleh, kain apa saja, yang penting bisa menutup tubuh si mayit ini dan auratnya tidak terlihat. Nah, itu terjadi kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah meninggal dunia, kata Aisyah, anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujjiya bi baradin wa hibratin. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, maka beliau ditutupi tubuhnya bi burdin. Nah, burdin itu kain katun, wa hibratin. Hibrah itu kain yang ada garis-garisnya. Nah, ini artinya salah satu jenis kain saja, boleh kain yang lainnya. Yang penting seluruh tubuh dari si mayit itu ditutupi, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian al-mubadarah bi tajhijihi wa ikhrajihi. Disegerakan pengurusannya, disegerakan penguburannya, jangan ditunda lama-lama. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka segera diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jangan ditunda lama-lama kalau bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan adik sekalian, kecuali ada kebutuhan yang memang mendesak. Dulu Rasul hampir 2 hari 2 malam jenazahnya tidak dikuburkan karena waktu itu ada kebutuhan mendesak. Meninggal beliau pada hari Senin, mulai sakit parah hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, pagi-pagi di waktu duha beliau meninggal dunia. Senin pagi. Kemudian Selasa malam Rabu baru beliau dikuburkan. Kan 2 hari ya. Nah, apa sebabnya? Karena waktu itu kaum muslimin mencari pengganti Rasulullah SAW. Khalifatul Rasul ya, pengganti Rasulullah SAW. Sebelum itu ditemukan, jenazah Rasulullah belum diurus. Nah, ini sekaligus sebagai dalil bahwa kaum muslimin itu harus punya pemimpin. Memiliki pemimpin itu jauh lebih penting daripada tadi mengurus jenazah. Bahkan jenazah seorang nabi sekalipun, ketika pemimpin kaum muslimin belum hadir, belum terpilih, maka itu dulu. Baru setelah pemimpin ada, menguburkan. Bahkan ini jenazahnya Rasulullah SAW. Itu sebabnya kenapa Rasul tertunda. Kalau tidak ada hal yang mendesak tadi, sebaiknya segera. Jadi kalau meninggal di pagi hari, ya segera, ya setidaknya hari itu gitu ya. Bahkan lebih cepat lebih baik menguburkan jenazah itu. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian dalam pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan, kalau jenazah ini baik, wa khairun tuqaddimunah alaihi, maka ini adalah suatu kebaikan yang kalian segerakan. Wa in taku ghairu, ya ghairu zalika, jika si jenazah ini bukan orang baik, fasyarrun tadaunahu ala riqabikum, maka ketika kalian menyegerakan, berarti kalian sedang menyegerakan sesuatu yang buruk yang kalian pikul di atas pundak-pundak kalian. Nah,
Ini hadis sekaligus ya, intinya hadis ini menunjukkan pentingnya membawa jenazah sesegera mungkin ke makam untuk dikuburkan. Jadi saking pentingnya menyegerakan pengurusan jenazah, bahkan ketika kita memikul keranda jenazah itu pun jalannya ya tasarruf, harus disegerakan, tidak pelan-pelan. Tentu saja setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi al-isra'u fi hamliha ilal qabri, bersegera dalam membawa jenazah itu ke kuburan. Ini salah satu dalil pentingnya menyegerakan pengurusan jenazah Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan si jenazah itu sendiri, seandainya kita bisa mendengar, dia ngomong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika idza wudi'atil janazatu wa hamalaha ar-rijalu ala anaqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika jenazah itu diletakkan di atas pundak-pundak kalian, lalu kemudian dia dibawa, maka ya, si jenazah ini berkata, qaddimuni in kanat salihah. Kalau dia orang saleh, dia akan bilang, segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya. Dia ngomong. Tapi wa in kanat ghairu salihah, kalau dia tidak saleh, bukan orang baik, dia akan berkata, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Duhai celakalah aku, kemana mereka akan membawa jenazahku ini. Sami'at sautaha kulla syai'in illa annas, ya. Mendengar jeritan suara jenazah ini semua makhluk kecuali manusia. Lau sami'aha, nah, seandainya manusia bisa mendengar jeritan jenazah itu, la sa'iqa, misalnya dia akan pingsan. Pasti kita akan pingsan. Maka kita tidak mendengar. Nah, sebenarnya jenazah yang kita bawa itu menjerit semua, berteriak. Cuma tadi bedanya, kalau dia orang soleh, dia akan bilang qaddimuni qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya. Tapi kalau dia orang jahat, ya, banyak dosanya, ahlul maksiyah, dia ketakutan. Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Celakalah aku, kemana mereka akan membawa jenazahku ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka kita harus segera membawa jenazah. Ya. Kemudian setelah selesai dikuburkan, maka al-mubadarah ila qada'i daini, segera lunasi hutang-hutangnya. Nah, ini yang punya hutang ya, termasuk ya saya juga, ini harus dilunasi cepat-cepat sebelum kita mati. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ya sekalian. Ketika kita wafat, semua hutang kita sudah selesai. Nah, karena kalau kita mati lalu kita masih punya hutang, maka hutang kita itu akan menggondeli kita. Ya, kita nggak bisa masuk surga, bahkan kita akan terhalangi masuk surga. Dosa-dosa kita jadi tidak bisa diampuni seluruhnya karena disebabkan hutang. Maka Nabi mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu dia terikat oleh hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza faraqal jasadu, idza faraqa ruhul jasada, ketika ruh meninggalkan jasad, wa huwa bari'un min salasin, lalu orang itu terbebas dari 3 perkara, apa ya, maka dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama kata Rasulullah, al-gulul. Gulul itu sikap khianat. Khianat yang dimaksud di sini kan ada kata khona yahunu khianat. Gulul artinya juga khianat. Tapi perbedaannya, kalau kata khona yahunu, berkhianat yang artinya lebih umum, khianat terhadap amanah yang diberikan, dia berkhianat. Nah, gulul ini khianat yang berkaitan dengan masalah harta. Gulul, misal
kalau dulu pada zaman Rasul ada orang ya, perang, lalu kemudian dapat ghanimah, harta rampasan perang. Lalu ada salah satu di antara orang yang ikut perang itu tidak menyerahkan harta rampasan perang yang didapatkan dari orang kafir itu. Dia sembunyikan sendiri. Nah, itu gulul, bahaya. Nah, itu namanya gulul. Atau orang ya, dia ditugasi untuk, kalau dulu ya, ngambil zakat dari orang-orang kaya, lalu kemudian digelapkan. Nah, itu gulul. Dapat jabatan gitu ya, dengan jabatan dia dikasih orang karena jabatannya, lalu dia tidak bertanggungjawabkan, itu namanya gulul, tidak amanah, khianat dia terhadap amanah jabatannya yang menghasilkan uang tadi itu. Nah, jadi ketika ruh meninggalkan jasad, ketika seseorang mati, maka dia kalau lepas terbebas dari 3 perkara, dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud 3 perkara? Pertama gulul, yang kedua ad-dain, hutang, yang ketiga al-kibar. Kibar itu kesombongan. Nah, itu dain disebutkan salah satu penghalang seseorang masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla khati'atin. Terbunuh dalam berperang di jalan Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa. Jadi orang yang meninggal dunia berperang melawan orang-orang kafir ya, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian dia syahid, terbunuh oleh pedang musuh misalnya, meninggallah dia di medan perang tersebut, atau tertembak atau kena bom kalau sekarang. Kalau dia niatnya ikhlas, maka seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebesar apapun hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Jibril, lalu kemudian Jibril berbisik kepada Rasulullah SAW, illa ad-dain, kecuali hutang. Maka kemudian Rasul pun menyampaikan illa ad-dain, kecuali hutang. Jadi hutang itu tidak bisa diampuni dosanya, walaupun dia mati dalam keadaan terbaik, meninggal mati syahid. Nah, maka Bapak Ibu, kita yang punya hutang itu harus ada catatannya, supaya keluarga kita ya, tahu, oh kita punya tanggungan hutang. Kan kita nggak tahu kapan meninggal ya. Jika Allah menghendaki kita meninggal dalam keadaan kita masih punya hutang, kita meninggalkan catatan dan wasiat. Nah, ini kalau nanti saya meninggal dunia, misalnya ada di antara kita sakit keras, naudzubillah, tapi ya kita berlindung kepada Allah. Nah, maka siapkanlah wasiat itu. Yang penting, di antara yang paling penting adalah tadi wasiat ini, saya punya hutang kesimpulan sekian, sehingga nanti keluarga kita, anak-anak kita tahu, oh orang tua saya punya hutang segini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahkan Rasulullah dulu ketika ada sahabat meninggal dunia, dia masih punya hutang, Rasul tidak mau menyolatkan. Kata Salamah bin Aqwa, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Didatangkan kepada Nabi jenazah. Faqalu ya Rasulullah shalli alaiha. Duhai Rasulullah, salatlah terhadap jenazah ini. Lalu Rasul bertanya, hal taraka alaihi dainan. Apakah orang ini meninggalkan hutang? Qalu na'am. Iya, dia masih punya hutang, kata orang-orang. Lalu apa kata Rasul? Qal hal taraka min syai'? Qalu la. Apakah orang ini meninggalkan sesuatu dari hartanya? Qalu la. Dia tidak punya harta untuk bisa membayar hutangnya itu. Lalu apa kata Rasul? Qala sallu ala sahibikum. Salatlah kalian silakan terhadap teman kalian ini. Rasul sendiri nggak mau nyolatin, tapi para sahabat silakan salat kalian kepada orang ini. Lalu datanglah seseorang, rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar, yuqalu lahu Abu Qatadah, namanya Abu Qatadah. Beliau katakan, sholli alaihi wa alayya dainu. Ya Rasulullah, salatlah terhadap orang ini, nanti saya yang akan menanggung membayar hutangnya. Akhirnya ketika Rasul mendengar ada orang yang siap menanggung hutangnya, fasalla alaihi. Rasul pun akhirnya mau menyolatkan orang tersebut. Jadi kalau nggak ada yang mau membayar hutang orang ini, Rasul nggak mau nyolatin. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasai ini, seorang pemimpin
di suatu kampung gitu ya, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, atau misalnya ada ustadz di suatu kampung, lalu ada orang meninggal dunia. Kalau dia tahu orang ini punya hutang dan tidak ada yang mau menanggungnya, sebaiknya tidak menyolatkan. Itu sebagai pelajaran bahwa itu sangat penting. Maka penting juga tokoh masyarakat nanya, ini jenazah ini masih punya hutang enggak? Nah, sampaikan kepada keluarganya, lunasi hutangnya. Jangan sampai justru ditutup-tutupi hutangnya, ini bahaya ini. Kenapa bahayanya? Akan menyulitkan dia sendiri. Maka kita sebagai anak kalau punya orang tua meninggal, itu harus kita cari betul. Bahkan kalau bisa cari teman-temannya, tanyakan apakah orang tua saya punya hutang atau tidak dan seterusnya. Nah ini supaya apa? Supaya orang tua kita di alam barzah nanti tenang ya, diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan kenikmatan di sana. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi lunasi hutang. Nah kemudian pembahasan berikutnya adalah apa yang boleh juga ya, yang boleh juga. Kalau tadi sangat dianjurkan, bahkan wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah sekarang sesuatu yang boleh dilakukan, sifatnya tidak wajib tapi boleh dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Di antaranya disebutkan di sini yang pertama, kasfu wajhihi wa takbiluhu. Kalau ada orang meninggal dunia, kita boleh membuka wajahnya, lalu kita mencium wajah si kening si jenazah itu. Itu dilakukan oleh Nabi dan dicontoh oleh para sahabat. Dulu ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Maz'un ini beliau adalah orang yang ke-14 masuk Islam. Jadi ketika beliau masuk Islam baru ada 13 orang. Beliau ini minas sabiqin al-awwalin. Dan orang Muhajirin yang pertama meninggal dunia di Madinah, Utsman bin Maz'un. Ini orang soleh. Dan orang yang pertama dikubur di pemakaman Baqi. Bapak Ibu kalau yang pernah umroh ada makam Baqi, yang pertama-tama dikubur di situ adalah Utsman bin Maz'un. Nah, di dekat Masjid Nabawi. Semoga Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berumrah ya, ziarah Madinatul Nabi dan ke Makkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu sekalian. Maka pada saat beliau meninggal dunia, wa huwa min ahlil Badar. Beliau ini salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar ini dijamin masuk surga. Semua dosanya ampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika mereka masih hidup dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat beliau meninggal dunia, maka fakashafa Rasul sallallahu alaihi wasallam an wajhihi summa aqaba alaihi faqabbalahu. Rasul membuka wajah Utsman bin Maz'un, lalu beliau bersimpuh di dekat jenazah Utsman bin Maz'un, faqabbalahu, dicium wajahnya atau keningnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa baka, Rasul akhirnya menangis. Hatta ra'aitu dumu ya ad-dumu atasilu ala wajnataihi. Sampai kata Aisyah, aku melihat air mata Rasulullah mengalir ya ke dua pipi beliau ketika tadi mencium wajah Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dicium wajah Nabi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasul meninggal dunia. Nah, ini boleh. Bahkan ada sebagian mengatakan min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul. Jadi kalau ada orang baik meninggal dunia, nah, maka ciumlah wajahnya, ciumlah keningnya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Cuman ada catatan. Ini jangan sampai misalnya ada seseorang meninggal dunia, ya, mantan pacarnya tapi dinikahi oleh orang lain gitu ya. Dulu tidak sempat. Wah, ini kesempatan mencium dia. Ini nggak boleh tentu saja. Dicari-cari kesempatan. Lalu katanya boleh mencium kening jenazah. Ini kesempatan. Nah, itu lain. Motifnya lain kalau itu. Ini haram ya, jadi haram.
Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Jadi yang bukan mahram nggak boleh tentu saja. Ya. Misalnya ada wanita salehah masih muda meninggal dunia, nah kita udah paham tentang hadis ini, maka nggak boleh karena dia bukan mahram kita. Jadi yang dibolehkan ini mahram tentu saja, anak kepada ibunya, suami kakak kepada adiknya, kepada bibinya dan seterusnya, atau sesama laki-laki sesama perempuan. Nah yang meninggal adalah orang baik, orang saleh, itu dibolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Nah kemudian sesuatu yang boleh dilakukan juga adalah menangis. Nah menangis ketika ada saudara kita, teman kita meninggal dunia, itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan tangisan yang tidak menunjukkan penyesalan yang berlebihan. Lalu kemudian dia berteriak-teriak, mencaci maki, bahkan memukuli pipinya sendiri, menyobek-nyobek bajunya, nyobek-nyobek kantongnya. Nah ini tentu saja tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menangis, itu tidak ada masalah. Nah, Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka fa'aqada Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Waktu anaknya Ibrahim masih kecil meninggal dunia, diambil oleh beliau, dicium. Summa dakhalna alaihi ba'da dzalika, kemudian kami pun akhirnya masuk ke rumah Rasulullah SAW. Nah, lalu faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrafani. Kedua mata Rasulullah menangis. Air matanya mengalir. Lalu ada Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah?" Duhai engkau ya Rasulullah, kok menangis gitu ya. Lalu Rasul menjawab, "Ya Ibnu Auf innaha rahmah." Wahai Abdurrahman bin Auf, ini adalah rahmat. Jadi menangis mata seseorang itu menunjukkan kalau dia itu punya kasih sayang. Nah, lalu beliau katakan, "Innal aina tadma'u wal qalbu yahzan." Sesungguhnya mata ini bisa menangis dan hati bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, putranya Nabi tadi, kami sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Nah, hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi menangis itu dibolehkan. Nah ini udah Isya ya? Oke, saya kira nanti kita stop dulu sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi, masih banyak yang pembahasan karena waktu yang sudah menunjukkan waktu Isya kita cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan silakan. Nah dua, monggo pada antum. Kalau tadi yang mengenal itu mengikhlaskannya gimana? Yang mengenal itu mengikhlaskannya bagaimana? Oke, baik. Antum, Pak Nana? Disedekapkan. Apakah ada dalilnya? Lurus apa sedekapnya? Ya, terima kasih Bang. Terus masih ada? Ya. Baik, yang pertama, bagaimana kalau orang yang menghutangi itu membebaskan? Ya. Ikhlas, udahlah, saya ikhlas, tidak usah dibayar, nggak masalah. Nah, kalau begitu, ini ada suatu kebaikan luar biasa bagi orang yang hutang tadi meninggal atas kebaikan si yang memberi piutang tadi ya. Dan orang yang membebaskan itu pahalanya besar sekali. Nah, itu luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anzara mu'siran." Barang siapa yang menangguhkan bayaran hutang orang yang sedang punya hutang, mu'sir di sini orang yang kesulitan punya hutang, lalu anzara, ditangguhkan. Aw wada'a anhu, atau bahkan dia membebaskan hutangnya. Nah, azallahu Allahu bi dhillihi yauma la zilla illa dhilluh. Maka Allah akan memberikan naungan kelak kepadanya di hari akhirat, di hari kiamat, di hari pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Nah, itu. Jadi orang yang membebaskan wada'a anhu,
adhallahu bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada orang punya hutang ke kita, lebih baik bebaskan. Itu akan luar biasa, ya. Bukan hanya itu, bahkan di dunia, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, orang punya hutang kan susah tuh. Sampai dia hutang, dipermudah. Ya ini saya kasih hutang. Wah saya nggak bisa bayar, ya nggak apa-apa, nanti saja. Nah, bahkan udah nggak usah dibayar. Maka yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Nah, masya Allah. Ya, itu luar biasa. Ya. Walaupun mungkin tidak mudah ya, berat. Nah, tadi saya menjenguk ada orang sakit gitu ya. Di antara hal yang beliau ceritakan, banyak orang hutang sama beliau. Kalau saya alhamdulillah tidak punya hutang, Ustaz. Ya alhamdulillah. Nah, cuman saya mau nasihati beliau nggak enak. Udah dibebaskan saja hutangnya. Nah, cuman nggak enak ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi saya kira ini terus Sidakep tadi Pak Nanang. Di sini sayang sekali ya, saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau tidak menyebutkan dalil ketika menyampaikan tadi semua dilenturkan anggota tubuhnya, persendiannya, jarinya, termasuk mensedekapkan tangannya di atas dadanya. Beliau tidak menyebutkan dalil sayang. Tapi insya Allah nanti saya cari ya, apakah ada dalilnya atau tidak. Sementara saya belum bisa menjawab ada dalilnya atau tidak. Ya, Allah Taala alam. Terima kasih Pak Nanang. Insya Allah nanti kita cari. Baik, Bapak sekalian, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Ini ibu-ibu yang lain kemana Bu? Biasanya banyak Bu. Atau masih COVID-19 ya? Masih corona. Ya. Semoga cepat hilang ya corona ya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.